Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Kata salam kami ucapkan, pembuka edukasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Edukes FKIP UM Palembang, inilah dia EduTalk Muhammadiyah. Podcast ini kami dedikasikan sebagai wahana sharing seputar pendidikan, di mana kami membahas berbagai topik menarik yang diamati dan juga dicermati oleh FKIP UM Palembang. Fasilitas yang memadai bukan hanya tentang bangunan yang indah, tetapi juga tentang sumber daya yang memungkinkan kita untuk belajar secara optimal. Fasilitas dan kurikulum yang memadai juga akan meningkatkan motivasi belajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan itulah yang dilakukan oleh FKIP UM Palembang. Saat ini kita telah ditemani oleh orang yang sangat luar biasa, Pak Dr. Haryadi. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Nabila. Baik, sebelumnya Pak Dr. Haryadi sudah berapa lama menjadi seorang dosen dari Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia? Alhamdulillah, kemarin ketika upacara 17 Agustus itu dapat penghargaan dari Pak Rektor. Saya mengabdi sudah 30 tahun 6 bulan. Alhamdulillah, ini tidak terasa sudah 30 tahun 6 bulan. Wow, luar biasa, sudah cukup lama ya Pak. Bisa diceritakan Pak bagaimana FKIP UM Palembang ini berperan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia? Iya, karena sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pembentukan calon guru dan tenaga pendidikan, tentu punya peran yang sangat penting. Peran utamanya setidaknya ada 3. Jadi yang pertama itu menyiapkan guru yang berkualitas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana inovasi dalam pendidikan. Nah, yang ketiga itu bagaimana pula dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang berkaitan dengan menyiapkan guru yang berkualitas, tentu FKIP harus meninjau relevansi kurikulum yang sedang berjalan. Jadi ditinjau kembali nanti kurikulumnya itu supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian di situ nanti ada praktek mengajar. Disinilah letak kualitas calon guru tadi, bagaimana dia nanti praktek mengajar di sekolah. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan profesional berkelanjutan. Nanti siap-siap juga, karena sekarang lulusan FKIP tidak bisa langsung ngajar kalau belum mengikuti sertifikasi melalui pendidikan profesi guru. Jadi itu mau tidak mau itu untuk menyiapkan guru yang profesional. Maka di FKIP sudah ada tuh PPG, ada 4 jurusan kan, ada 4 prodi maksudnya ya, bahasa Indonesia, matematika, biologi, dan bahasa Inggris. Nah, untuk yang kedua tadi, inovasi pendidikan, di situ kan ada penelitian. Jadi penelitian nanti ya diharapkan tidak hanya dari dosen, tapi juga melibatkan mahasiswa. Kemudian ada lagi pengembangan model pembelajaran. Jadi karena tuntutan digitalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya ada pengembangan model pembelajaran. Nah, yang ketiga itu bagaimana menerapkan teknologi pendidikan. Nah, ini lagi tuntutan yang. Nah, yang terakhir tadi, yang ketiga tadi, bagaimana pengabdian masyarakat. Itu mahasiswa kan bisa ada program KKN, itu pengabdian juga ke masyarakat. Yang bisa sesuai dengan, bahkan yang berdaya ini, selama ini saya pembimbing KKN, justru mahasiswa dari FKIP, karena di daerah-daerah itu justru guru yang berperan. Nah, bahkan kadang-kadang ekonomi ikut ngajar, teknik ikut ngajar. Oleh karena itu FKIP betul-betul sangat menjanjikan untuk ke depan tadi. Baik, luar biasa, berarti bisa dikatakan banyak sekali peran dari FKIP UM Palembang ini untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya Pak, menurut Bapak, hal apa sih yang membuat FKIP UM Palembang ini berbeda dari fakultas pendidikan yang lain? Ya, tentu berbeda, karena setiap
lembaga pendidikan atau FKIP seperti kita ini kan punya ciri khas. Ciri khas kita adalah ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Makanya kalau di FKIP lain kan ada tiga tridharma ya, kita catur dharma. Catur dharmanya paling satu itu Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam ini maksudnya adalah membekali mahasiswa dalam hal pemahaman agama. Jadi masalah akidah. Jadi akidah ini sangat penting, yang utama. Bagaimana seorang mahasiswa itu yakin bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, ya kan? Kemudian bagaimana ibadahnya? Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Biar tahu yang khusus apa, misalnya sholat, zakat, haji, puasa ini khusus. Tapi ada yang umum. Yang umum itu misalnya membantu orang lain, bersedekah, infak, bahkan tersenyum saja itu ibadah. Nah, yang ketiga apa di pemahaman agama itu akhlak. Jadi bagaimana mahasiswa dituntut berakhlak. Kalau sudah beriman, ibadahnya dengan baik. Jadi kalau akidahnya lurus, ibadahnya sudah baik, benar, baru berakhlak dengan baik. Nah, yang keempat itu ada muamalah. Itu pemahaman agama. Nah, yang kemuhammadian ini yang penting juga. Di situ mahasiswa dilatih berorganisasi. Nah, bagaimana kita hidup di masyarakat ini kan harus ada organisasi. Oleh karena itu sangat tepat bahwa perbedaan yang menonjol di FKIP itu jelas ada ciri khasnya, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik, sesuai dengan simbol Muhammadiyah unggul dan Islami. Berarti FKIP ini memberikan pemahaman tentang Al-Islam dan juga pengetahuan bukan hanya tentang dunia, namun juga untuk akhiratnya. Selanjutnya Pak, selama Bapak menjabat menjadi seorang dekan, apa perubahan signifikan yang telah Bapak lakukan dan bagaimana dampaknya hingga kini? Nah, ketika saya menjadi dekan, perubahan yang paling signifikan lah, itu ada 4 setidaknya. Jadi yang pertama itu peningkatan jumlah mahasiswa, itu hampir 100%. Karena sampai puncaknya waktu itu sampai satu angkatan itu sampai 1030, sampai nolak mahasiswa waktu itu. Karena bonus, ada peraturan pemerintah bahwa seorang guru wajib sarjana. Nah, itulah. Jadi itu yang pertama. Jadi peningkatan yang luar biasa. Nah, yang kedua masalah fisik. Dia ada pembangunan fisik di lantai 3. Nah, itu di aula itu di sebelah sini itu lantai 3 itu ketika saya menjadi dekan, karena tujuan dulu saya pengennya ada PPG dan pasca sarjana. Program pendidikan profesi guru alhamdulillah sudah tercapai. Nah, yang pasca sarjana belum tercapai untuk bahasa Indonesia ya, ini baru biologi. Nah, yang ketiga itu pengembangan SDM khususnya dosen, setidaknya harus kuliah S3. Nah, itu. Kemudian untuk tendiknya ya harus ikut pelatihan-pelatihan supaya dapat sertifikat, karena sebagai seorang laboran itu kan harus punya sertifikat. Itu yang perlu dikembangkan tadi. Nah, yang terakhir pasti itu menyangkut tinjauan kurikulum. Jadi kurikulum itu sebaiknya memang setiap 5 tahun itu kita tinjau. Jadi kita sudah mulai tinjau sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang perubahannya. Wow, luar biasa. Berarti setelah banyak sekali perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Haryadi dan memang manfaatnya itu bisa kita rasakan hingga kini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak flashback ke masa Bapak kuliah dulu. Apa hal unik dan juga menarik yang mungkin yang telah Bapak temukan ketika masa kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang mungkin saja tidak diketahui oleh banyak orang? Nah, unik ini karena pertama memang saya mengapa mengambil bahasa Indonesia, karena saya waktu itu SMA itu selalu ditertawakan oleh teman saya karena suara saya itu meletus-meletus, medok. Nah, jadi saya masuk di FKIP jurusan bahasa Indonesia. Nah, ketika saya bertanya dengan dosen, kemudian ada
keterampilan berbicara di situ. Saya tanyakan dengan dulu dosennya Pak Supriyadi, Pak, menurut Tarigan ini kan ada menyimak dapat memperbaiki keterampilan berbicara, kan begitu kan? Nah, kata Pak Supriyadi, kebetulan Pak Supriyadi sebenarnya dari Jawa juga. Nah, itulah katanya. Seperti dari Anda ini. Nah, Anda supaya bisa memiliki keterampilan yang prima, yang baik, berbicara yang baik, tidak meletus-meletus lagi, silakan banyak menyimak siaran radio, siaran TV, pokoknya yang siaran itu baik-baik. Nah, itu keunikan. Yang kedua, di samping tadi kan ada peluang lain gitu. Jadi jurusan bahasa Indonesia kan ada peluang lain karena di situ juga dilatih bukan hanya berbicara tapi juga menyimak. Ada dilatih juga dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis. Jadi yang paling menonjol itu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis karena ini produk. Jadi kita menghasilkan. Itu yang menarik bagi saya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Di situ juga nanti bisa dituntun untuk menjadi wartawan. Nah, kan ada wartawan, ada penyiar radio, ada pembawa acara dan sebagainya. Itu yang membuat kita tertarik di FKIP seperti yang zaman saya dulu juga sampai sekarang lah itu. Baik, berarti dengan ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini telah banyak merubah Pak Dr. Haryadi ini. Ya, jelas. Dan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menilai keunggulan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia di FKIP UM Palembang ini? Dan apakah ada aspek tertentu yang sangat berguna bagi mahasiswanya? Ya, untuk keunggulan kurikulum tadi mungkin tidak dimiliki oleh prodi lain. Tadi sudah saya singgung ada 4 keterampilan. Nah, kan kita kuliah ini bukan hanya pengetahuan saja ya, tapi keterampilan. Bayangkan kalau mahasiswa itu memiliki 4 keterampilan ini, wah, dijamin ini hidupnya. Pertama, terampil menyimak berbagai hal. Nah, kemudian yang kedua, terampil berbicara. Modal bukan hanya seorang guru saja, seorang pengacara pun harus berbicara dengan baik. Orator, seorang pidato, calon-calon anggota DPR misalnya, calon pemimpin di kabupaten, kota atau gubernur dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga itu keterampilan membaca. Bayangkan kalau kita tidak punya keterampilan membaca, buku setebal apapun sulit dipahami, tapi karena punya keterampilan membaca dan waktu singkat dia bisa membaca buku. Nah, yang terakhir ini yang paling penting walaupun sulit itu keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini sampai kapanpun kita akan. Jadi kalau sastrawan dulu sampai karya sampai sekarang karena tulisannya. Jadi kita bisa dikenal orang itu karena tulisan kita. Oleh karena itu sangat menarik yang dikatakan tadi bahwa kita mungkin keunggulan tadi. Nah, yang apa aspek misalnya mahasiswa itu juga harus memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, jadi sikap positif ini perlu kita tumbuhkan. Kita bangga, kita senang. Dan yang paling penting bahwa bahasa Indonesia itu punya aturan, punya norma. Jadi kita tidak sembarang, terutama yang tulis ya atau resmi lah. Kita kan ada 2 situasi kebahasaan. Ada resmi, ada tidak resmi. Nah, ketika tidak resmi, tidak usah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika resmi, dalam proses belajar mengajar, seminar, pidato, ceramah, nah ini harus wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, banyak sekali keunggulan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia yang dimana Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini menyiapkan para mahasiswanya dengan berbagai keterampilan seperti menulis, berbicara, membaca, dan juga menyimak. Selanjutnya Bapak, apa saja inovasi terbaru dalam kurikulum pendidikan bahasa Indonesia yang ada di UMP ini? Nah, kurikulum terbaru yang dibangun sekarang ini pertama menyangkut pemanfaat teknologi ini yang karena sekarang ini sudah pembelajarannya banyak melalui digitalisasi. Contoh kemarin yang pertama masalah pembelajaran daring. Kalau waktu Covid dulu itu kan hampir 100% kita daring. Tapi sebelumnya bahkan sekarang itu ada porsi 30% itu daring, boleh jadi diizinkan, tidak harus tatap muka. Ini yang dituntut seorang dosen dan mahasiswa harus tahu, jangan sampai gaptek tentang teknologi ini. Nah, yang kedua menyangkut
pendekatan pembelajarannya tadi. Tapi untuk yang teknologi tadi, di samping itu kita ada namanya manfaatkan media sosial. Nah, sekarang kan lagi viral, banyak viral. Makanya kalau viral yang bagus, podcast ini juga sebetulnya bisa masuk di media sosial. Nah, ini luar biasa. Nah, yang kedua tadi di samping teknologi, pengembangan teknologi tadi ya, pemanfaatan teknologi, juga ada namanya pendekatan pembelajaran yang bagaimana supaya mahasiswa itu aktif dan juga menyenangkan. Nah, ini yang perlu dikembangkan lagi. Bagaimana mahasiswa nyaman di kelas, belajar dengan dosen sehingga nyaman. Itu baik, banyak sekali pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pendidikan bahasa Indonesia, salah satunya penggunaan teknologi yang memang saat ini kita berada di zaman yang selalu menggunakan teknologi. Dan selanjutnya Pak, adakah kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek penelitian yang relevan dengan dunia pendidikan? Pasti ada, karena ini juga tuntutan dan kebutuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mengadakan penelitian harus melibatkan mahasiswa maksudnya. Begitu juga pengabdian masyarakat. Tapi untuk penelitian masih terbatas pada membantu dalam hal survei dan analisis data. Itu dalam penelitian yang ahli IT. Nah, itu kita manfaatkan bagaimana mengolah SPSS kalau kita penelitian kuantitatif. Tapi yang menarik kemarin saya libatkan dalam pengabdian pada masyarakat, karena waktu itu dapat risetmu ya, dalam langkah risetmu itu ada dari Majelis Dikti Litbang, itu kemudian diterima, itu mendapat dana 10 juta ya. Itu saya melibatkan mahasiswa untuk membantu dalam pendampingan lesson study. Nah, jadi guru-guru SD, SMP, SMA waktu itu sekota Palembang dalam lesson study tadi, mahasiswa bukan masalah teknis saja. Jadi mahasiswa di situ melihat langsung bagaimana komunikasi seorang guru tadi, sehingga mereka belajar. Jadi tidak hanya membantu secara teknis, juga ikut belajar bagaimana menjadi guru tadi, SD, SMP, SMA. Tapi kalau untuk kita kan nanti ke SMP maupun SMA. Jadi sangat positif sekali bahwa kita harus melibatkan mahasiswa ketika mengadakan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Baik, banyak sekali kegiatan yang memang dilakukan dan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek penelitian yang relevan. Selanjutnya Pak, apa hal yang bisa diharapkan oleh mahasiswa baru dari pengalaman belajar di FKIP UM Palembang ini, khususnya dalam prodi pendidikan bahasa Indonesia? Iya, harapan untuk mahasiswa baru tadi, jangan ragu-ragu lagi bahwa ada keterampilan. Jadi kan nanti diukur luarannya, lulusannya. Nanti bisa apa? Itu yang penting. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu kan tadi sudah paling tidak bagaimana menguasai pengetahuan tentang bahasa. Di situ ada aturannya. Jadi yang pertama itu masalah ejaan. Jadi mahasiswa dituntut menguasai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bagaimana menggunakan huruf besar, huruf kecil, kemudian bagaimana pilihan kata, bagaimana menggunakan tanda baca dan sebagainya. Pengembangan lain itu seperti misalnya dalam keterampilan berbicara tadi. Keterampilan berbicara itu diajarkan betul, ada mata kuliahnya, ada membaca, ada menyimak, ada berbicara, ada menulis. Nah, ini yang perlu diasah, yang perlu tahu, karena tidak dimiliki oleh prodi lain tadi. Itu ya. Baik, berarti diharapkan bagi mahasiswa dalam pengalaman belajarnya itu bisa memberikan kesempatan dan juga jaringan yang luas untuk para mahasiswanya. Dan bagaimana nih Pak, FKIP UM Palembang ini mendukung pengembangan keterampilan praktis mahasiswa di luar perkuliahan mereka? Ya, untuk tahap awal biasanya di semester 3 itu ada namanya PLP. Jadi pengalaman lapangan persekolahan. PLP 1 itu selama 1 minggu mahasiswa diterjunkan di sekolah. Nah, itu untuk observasi pembelajaran. Jadi bagaimana mahasiswa mengenal lingkungan sekolah. Jadi
bagaimana tugas tanggung jawab Pak sekolah, tahu bagaimana wakilnya, bagaimana gurunya, tendiknya, siswanya, mengenal lingkungan sekolah, administrasinya, manajemennya, dan sebagainya. Jadi mahasiswa selama 1 minggu itu untuk observasi bagaimana lingkungan sekolah itu, termasuk manajemennya dan sebagainya tadi. Nah, yang kedua itu di semester 5 atau 4 kalau tidak salah itu ada PLP 2. Nah, PLP 1 tadi tentang observasi, mengenal tentang lingkungan sekolah. Nah, ada lagi PLP 2. Jadi, PLP 2 ini khusus membuat perangkat pembelajaran. Di antaranya buat modul ajar. Kalau dulu kan RPP karena kurikulum 13, tapi sekarang sudah berlaku semua modul ajar karena kurikulum merdeka. Di situ juga ada namanya P5. Nah, kemudian bagaimana membuat program semester, program tahunan dan sebagainya. Itu perangkat pembelajaran intinya. Bahkan di situ yang menarik juga, di situ harus membuat asesmen. Ada 3 asesmen di situ, diagnostik, kemudian sumatif, formatif. Nah, yang PLP 3 itu nanti, jadi ada PLP 3 itu khusus praktek mengajar. Jadi setelah observasi kita tahu lingkungan sekolah, kita buat perangkat pembelajarannya, modul ajar, baru kita terjun ke sekolah. Jadi betul-betul praktek mengajar. Minimal kita 6 kali tatap muka bersama siswa. Nah, inilah yang perlu disampaikan kepada mahasiswa juga, baik mahasiswa baru juga itu kan. Baik, bisa dikatakan bahwa FKIP UM Palembang ini sangat mendukung pengembangan keterampilan praktis mahasiswa, tidak hanya di perkuliahan namun juga di luar perkuliahan mereka. Dan apakah ada fasilitas khusus di FKIP UM Palembang ini yang sangat mendukung proses belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Iya, ada. Yang pertama itu ada ruang micro teaching. Nah, ruang micro teaching ini ketika tadi ada, kan kita ada namanya pembelajaran terbatas. Jadi praktek betul di sini direkam. Nah, jadi micro teaching ini adalah praktek latihan mengajar. Jadi selama sekali saja pertemuan sebetulnya, tapi nanti dinilai di situ, bisa menilai sendiri juga. Kemudian kan sebelum micro teaching kan peer teaching. Jadi peer teaching latihan di kelas itu dibimbing oleh guru, itu 8 kali juga itu pertemuan, kemudian baru masuk micro teaching. Nah, kemudian ada lab bahasa. Kita ada lab bahasa Indonesia bisa, lab bahasa Inggris juga, jadi sama itu. Jadi itu juga latihan menyimak. Nah, di situ biasanya untuk pembelajaran menyimak, di situ ada lab bahasa. Nah, yang kedua itu perpustakaan. Oh, ini yang jelas itu kan. Perpustakaan kan jantungnya sebuah lembaga pendidikan, jadi perpustakaan juga bisa diakses. Nah, yang paling penting lagi karena zaman digital ada namanya jaringan internet. Setidaknya itu yang ada di FKIP saat ini. Selanjutnya Pak, adakah perbedaan pengalaman antara mahasiswa yang baru memulai studi mereka dan mereka yang sudah berada di tahun akhir? Iya, jelas ada perbedaan. Jadi kuliah itu menumbuhkan pengalaman. Nah, jadi perbedaan yang menonjol itu pengalaman. Kalau mahasiswa baru, itu kan baru mau melaksanakan, jadi belum tahu apa yang harus dilakukan. Tapi mahasiswa lama, ya jelas kegiatan sudah banyak. Pertama, mendapat pengetahuan baru, mendapat keterampilan baru, mendapat kemampuan baru. Ini jelas mahasiswa yang lama, apalagi sudah tahap akhir, sudah mempersiapkan skripsi, bahkan sudah KKN. Jelas ini pengalaman. Jadi menimba pengalaman inilah yang membuat berbeda itu. Kalau baru kan belum melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi ada kegiatan kemahasiswaan. Di sini ada namanya senat mahasiswa, ada lagi dengan himpunan-himpunan, ya, ada UKM, banyak. Jadi pengalaman inilah yang membedakan yang baru dan yang lama. Baik, berarti bisa dikatakan pengalamannya tuh benar-benar sangat berbeda dari mahasiswa yang baru dan juga mahasiswa yang berada di tahun akhir. Nah Pak, untuk kesempatan karir nih, tadi sudah disinggung, apa saja jenis posisi yang umumnya diambil oleh lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Boleh dijelaskan Pak? Di samping sebagai guru, pasti guru kan kalau lulus kita, guru bahasa Indonesia lah.
Tetapi ada peluang lain, profesi lain atau karir lain. Bisa seorang penulis. Nah, penulis itu bisa wartawan, bisa sastrawan. Jadi tadi sudah disinggung juga masalah penulis ya. Kita dikenal orang tuh karena tulisan tadi. Bisa juga menjadi seorang editor. Editor di mana? Bisa di penerbitan, koran, majalah dan sebagainya. Bisa juga menjadi seorang misalnya penerjemah. Seorang penerjemah itu juga bisa menjadi profesi tadi. Seorang peneliti. Sekarang kan banyak lulusan FKIP bahasa Indonesia itu diterima di Badan Bahasa, di BRIN. Nah, itu kesempatan emas. Jadi banyak karir atau profesi di samping guru. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu. Bahkan ada penyiar radio, pembawa acara. Tiap 1 minggu laris itu bahasa Indonesia. Wow, luar biasa. Berarti tidak hanya menjadi seorang guru, banyak sekali jenis posisi yang bisa didapatkan oleh alumni dari pendidikan bahasa Indonesia. Dan apakah ada cerita sukses dari alumni yang bisa dijadikan inspirasi nih Pak untuk calon-calon mahasiswa? Iya. Kalau alumni ya sebenarnya saya sendiri kan alumni. Tapi ya pengalaman saya sendiri pertama itu ketika mau mengajar dulu kan memang harus melalui proses ya, ada rekrutmen, kemudian diterima sebagai dosen, maka tadi sudah 30 tahun 6 bulan. Nah, kemudian saya sendiri di samping sebagai dosen, terima 94 waktu itu juga disuruh diadministrasi, karena waktu itu kebetulan saya punya keterampilan komputer. Jadi inilah kelebihan tadi kalau kita memiliki keterampilan komputer. Sehingga saya diberi tugas yang pertama itu sebagai pelaksana teknis mengabsen atau absensi. Jadi menginput data mahasiswa, data dosen dan sebagainya. Kemudian di samping itu saya pelaksana teknis pengajaran. Jadi ada pelaksana pengajaran bagaimana mau nyusun jadwal ngajar. Kemudian lagi jadi kaur ujian, jadi bagaimana mengurus ujian. Kepala urusan kan ada pelaksana teknis, ada kaur. Kalau kemudian yang berikutnya kepala perpustakaan. Jadi saya juga pernah jadi kepala perpustakaan. Kemudian adalah sudah kepala perpustakaan, pernah jadi pembantu dekan 4. Nah itu kan 4, dan yang terakhir itu sebagai dekan. Itu kan karir yang tertinggi di fakultas. Nah teman-teman saya, baik mahasiswa maupun teman saya terdekat. Nah, teman saya terdekat si Pak Ali Hanafiah ini sekarang sebagai kepala SMP 44 Palembang. Itu teman dekat saya, ketua kelas dulu. Nah, kemudian mahasiswa saya itu Pak Erlan itu menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 6. Nah, ini kan sampai sekarang masih jabat. Mungkin tahun ini berakhir. Kemudian mahasiswa alumni kita juga itu kepala SMA di Al-Furqon, dulu SD IT kan. Nah, kemudian Pak Hadi Wijaya, ini juga kepala SMA. Jadi banyak sebetulnya yang belum kita, ini yang karena sering berhubungan saja ya, masih banyak. Jadi karir puncak untuk lulusan yang sebagai guru tadi, ya kepala sekolah itu ada karir yang tinggi. Itu yang sempat saya kenal ya. Baik, banyak sekali cerita sukses yang bisa dijadikan inspirasi bagi calon mahasiswa dan langsung diceritakan oleh alumni FKIP UM Palembang ini. Dan selanjutnya Pak, bagaimana nih FKIP UM Palembang ini membantu mahasiswa dan alumni untuk membangun jaringan profesional mereka? Ya, membangun pertama harus membentuk atau yang sudah dibentuk itu namanya ikatan alumni. Nah, ini perlu dijaga. Karena dengan ikatan alumni inilah komunikasi bisa berlangsung terus-menerus, periode per periode. Jadi angkatan per angkatan. Jadi komunikasi inilah yang perlu kita jalani. Kemudian boleh juga membuat grup WhatsApp, grup WA. Ini juga penting. Karena dengan grup WA ini lebih cepat. Kalau ada apa-apa segera, misalnya ada peluang. Nah, ini kan di ikatan alumni kemudian ada grup WA itu. Di sini ada butuh guru sekian. Nah, ini kan hebat. Kemudian bisa promosi juga di situ penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, silakan. Kemudian ada keterangan informasi masalah seminar, pelatihan, workshop di situ terus terupdate tiap hari. Jadi paling tidak ada 2 tadi ya, ikatan alumni, kemudian grup
workshop tadi. Baik, bisa dikatakan bahwa FKIP UM Palembang ini sangat membantu alumninya. Tidak hanya ketika mereka menjadi mahasiswa, namun ketika mereka telah lulus masih dibantu untuk membangun jaringan profesional mereka. Dan selanjutnya nih Pak, apakah ada program atau dukungan khusus yang membantu alumni dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka? Ya, kalau secara khusus itu tingkat fakultas, tingkat universitas ada, namanya bursa kerja. Tapi yang kita khusus tidak ada kan di FKIP, hanya melalui tadi di samping ikatan alumni kemudian grup WA tadi. Kalau secara khusus itu tingkat universitas namanya bursa kerja. Di situ silakan mahasiswa berinteraksi di bursa kerja itu. Di situ karena terupdate tiap hari ada penerimaan pegawai baru. Nah, itu harus berhubungan di situ. Ada bursa kerja namanya. Baik, jadi setelah lulus dari FKIP ini tidak perlu takut untuk masalah pekerjaan karena memang dibantu dan juga memiliki program yang namanya bursa kerja. Dan baik, selanjutnya Pak, apa pesan Bapak untuk calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan FKIP UM Palembang, terutama di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Ya, jangan ragu-ragu. Langsung saja daftar jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Palembang, karena sudah bisa dilihat lulusannya semua berdaya saing, bahkan tadi sudah banyak yang jadi kepala sekolah, mungkin jadi penulis tadi, ada editor dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu lah calon mahasiswa baru masuk khusus program studi pendidikan bahasa Indonesia di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, bisa didengarkan ya calon mahasiswa, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan FKIP UM Palembang, terutama Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan Pak, apakah nanti ada acara atau kegiatan di FKIP UM Palembang ini yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa untuk lebih mengenal fakultas mereka? Iya, biasanya menjelang atau dalam proses pas libur ya, biasanya itu ada lomba-lomba yang sering diikuti atau khusus SMA, SMK, MA itu adalah lomba baca puisi, lomba pidato, dan lomba karya tulis ilmiah. 3 inilah yang sering diadakan di FKIP. Bahkan ada seminar melalui online. Jadi seminar, bahkan workshop, pelatihan-pelatihan ya, menyangkut bagaimana supaya calon mahasiswa tadi, siswa-siswa tadi punya masa depan yang gemilang melalui mengundang tamu. Jadi ada tamu kita undang supaya memberi pencerahan kepada siswa-siswa. Bahkan ada yang berkunjung kita ke sekolah. Jadi dosen-dosen kita itu berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberi pencerahan, bukan hanya promosi maksudnya itu. Jadi memberi pencerahan kepada siswa-siswa bagaimana melatih membuat misalnya majalah dinding. Nah, itu kan, itu penting. Jadi kita juga bukan hanya menunggu, tapi kita juga bisa jemput bola melalui itu. Baik, berarti banyak sekali acara-acara yang memang bisa diikuti oleh calon mahasiswa. Dan selanjutnya lagi Pak, apa yang Bapak harapkan untuk mahasiswa baru yang bisa mereka capai selama mereka berada di studi pendidikan bahasa Indonesia ini? Iya, setelah menjadi mahasiswa harus yakin dengan apa yang diambil program studi tadi. Maka jangan berubah-ubah. Saya masuk program studi pendidikan bahasa Indonesia punya cita-cita ini. Wah, makanya pertama komitmen, disiplin waktu, dan yang paling penting adalah jangan ada waktu luang. Ini penting ya. Jadi mahasiswa, kalau sudah jadi mahasiswa, jangan ada waktu luang. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena bila mahasiswa tidak waktu dengan baik, maka akan terpenggalah oleh waktu itu. Jangan sampai kita diatur waktu, tapi waktu yang kita atur, kita yang mengatur waktunya. Baik, bisa diingat ya. Dan selanjutnya Pak, bagaimana jika calon mahasiswa ingin tahu lebih banyak tentang FKIP UM Palembang ini sebelum memutuskan untuk bergabung? Apa yang Bapak sarankan untuk mereka? Ya, sarankan jangan sampai seperti istilah itu membeli dalam karung. Lihat di website.
Nah, buka website Universitas Muhammadiyah Palembang. Di situ kan ada FKIP, ada beberapa program studi, silakan buka. Siapa dosennya, ya kan? Dosennya senior, punya pengalaman, kemudian akreditasinya apa, ya kan? Fasilitasnya apa. Kemudian nantinya itu kita bisa apa setelah lulus. Nah, itu yang penting. Kalau setelah itu baru putuskan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Seperti membeli barang dalam karung. Nah, oleh karena itu silakan buka, jelajahi, di-explore di website itu. Silakan cari FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, FKIP, kemudian khusus program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baik, bisa dilihat ya ke websitenya langsung. Selanjutnya Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan FKIP UM Palembang dan bagaimana Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini berperan dalam pencapaian visi misi fakultas? Yang jelas pengembangan SDM, karena dengan SDM yang berkualitas maka akan menciptakan, apalagi kita menghasilkan calon guru, jadi kita juga harus berkualitas. Jadi kualifikasinya tidak cukup dengan S2 saja, tapi juga S3. Nah, ini kemudian program berikutnya nampaknya sudah gaungnya keras, itu jenjang akademik. Jenjang akademik paling tidak ada lektor kepala sampai guru besar. Ini sudah digaungkan oleh pimpinan kita, baik rektor maupun dekan. Pengembangan SDM ini sudah digencar-gencarkan supaya jenjang akademik itu bisa menjadi rektor kepala dan guru besar. Nah, ini kemudian tidak hanya itu, dibekali juga SDM itu dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, apalagi menyangkut kurikulum baru. Jadi jangan sampai kita gaptek, harus peka terhadap perkembangan zaman, apa kebutuhan mahasiswa dan bagaimana nanti setelah lulus itu bisa apa. Ini yang penting dijaga oleh FKIP. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, adakah hal lain yang ingin Bapak tambahkan tentang Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang mungkin belum kita bahas saat ini? Ya, perlu untuk menyongsong visi misi baik Prodi, kemudian fakultas sampai universitas, kita harus jaga kekompakan, jaga kerjasama, pelayanan yang baik terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa nyaman, karyawan nyaman, dosen nyaman berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, unggul dan islami tadi, khususnya di FKIP juga begitu. Jaga kebersihannya, dari toiletnya, dari lingkungannya bersih, nyaman, sehingga kerasan kita berada di FKIP Universitas Palembang. Luar biasa, terima kasih atas tambahannya Pak Dr. Haryadi. Jadi pemirsa, kita telah mendengarkan informasi-informasi yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa yang mungkin masih bingung untuk menjatuhkan pilihan mereka. Setelah ini, para pemirsa yang merupakan calon mahasiswa tidak perlu bingung nih untuk memilih FKIP UM Palembang sebagai pilihan terbaik kalian. Dan di FKIP ini tidak hanya menyediakan pendidikan bahasa Indonesia, namun juga ada pendidikan bahasa Inggris, matematika, administrasi pendidikan, biologi, matematika, dan sejarah. Jadi tidak perlu bingung lagi, kalian bisa pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Mungkin itu saja yang telah kita diskusikan bersama Pak Haryadi. Terima kasih sekali lagi Pak telah memberikan informasi yang luar biasa. Sukses, baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya Nabila Insania Arif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin.